Yo nakama, ini adalah rangkuman One Piece chapter 1165. Chapter ini berjudul Gema. Untuk cover story-nya itu permintaan pembaca, itu Beppo lagi berbaring dengan nyaman. Di sampingnya Beppo itu kita bisa ngelihat Lau ikutan lagi tidur juga, dan ya mereka lagi tidur di atas domba raksasa gitu. Chapter dimulai di tempat yang terakhir. Garp nanya sama Roger apakah dia juga bisa dengar suaranya Rox. Lalu Roger dan Garp ini nyerang Rox, ya Demon Rox lah. Kita bisa ngelihat beberapa halaman untuk pertempuran itu, dan serangan Roger dan Garp ini sama sekali nggak ngelukain Rox gitu. Dan mereka akhirnya bentrok pakai Haoshoku Haki, dan hasil dari serangan mereka itu ngebelah langit di atas God Valley. Kita bisa ngelihat Kyo itu ngasih tahu ke anak-anaknya untuk naik kapal dan ninggalin pulau. Shiki juga ngomong kalau ya ini adalah akhir dari Rox Pirates. Lalu ada dua denen musik kecil yang mulai berdengung lah, nelfon ke mereka. Itu kru-krunya mereka. Mereka nanya ke Roger sama Garp, ada apa sebenarnya di sana? Kita udah mau jalan, kalian di mana? Gitu. Nah, lalu Roger sama Garp itu nginstruksiin ke mereka buat langsung cabut aja ke laut. Mereka pasti akan kembali. Lalu si Garp ngomong gini, Rox sama Roger, gue datang ke sini sebenarnya buat nangkep kalian berdua, tapi ya keadaan malah jadi kacau. Terus Roger malah ngejawab, ya gue datang ke sini juga buat nyelamatin Shaki sama ngambil beberapa harta karun, lalu kabur. Lalu ya akhirnya Roger ngajakin buat gencatan senjata dulu lah sama Garp. Nah si Garp karena udah lagi di kondisi kayak gini, ya dia juga nggak punya pilihan lain, karena dia bilang kita nggak bisa ninggalin Rox dalam bentuk kayak gini gitu. Jadi akhirnya mereka kerjasama. Lalu kita bisa lihat Roger sama Garp itu nyerang Rox lagi. Pada saat yang sama, kita bisa lihat Rayleigh itu mencapai kapal mereka dan ngebawa Shaki ke tempat yang aman. Bajak laut Roger juga datang dengan semua harta-harta yang ya bisa mereka dapetin lah. Nah, di sisi lain, Lin sama Kaido itu lagi ngobrol di bagian lain God Valley. Mereka baik-baik aja meskipun udah kena serangan Rox. Di sini mereka ngobrol. Lin bilang kalau Kaido itu punya hutang seumur hidup sama dia, dan dia pasti akan ngebikin Kaido itu ngebayar dia balik suatu hari nanti. Dan Kaido bilang, Baka, gue ngalahin lu secara adil. Ya lihat aja, gue bakal bikin kru yang dimana kekerasan itu adalah segalanya. Nah si Lin itu nggak terima. Dia bilang, lu gak akan bisa ngelebihin diri lu sendiri, bahkan lu gak akan pernah bisa ngelebihin gua. Lalu si Strausen ini datang dan dia manggil Lin, buruan, lu ngapain, kita harus pergi ambil harta-hartanya. Dan akhirnya Lin bilang ke Kaido, gua bakal datang buat nagih hutang itu suatu hari nanti. Malah ditantangin balik sama si Kaido, dan gua akan ngalahin lu begitu waktunya tiba. Lalu kita pindah ke tempatnya Shirohige. Shirohige itu ketemu sama bajak laut yang mirip banget sama Marco. Nama dia itu Pologram, kapten dari bajak laut Polo. Terus dia ngenalin diri dia kalau nama dia tuh Gram atau ya Graham. Nah dia bilang kalau dia itu fan beratnya si Newgate. Terus dia nawarin, lu butuh kapal kan? Ayo kita gabung. Si Shirohige itu kayak nggak suka, dan akhirnya dia nyuruh si Pologram ini pergi gitu. Di sisi lain kita bisa ngelihat Stussy, Ganzui sama Gilbastar itu lagi bawa harta karun juga dan mau cabut gitu dari pulau itu. Nah yang menarik di sini kita bisa lihat Gilbastar itu ditemenin sama hantu yang mirip banget sama punya Perona. Jadi ada kemungkinan kalau dia ini user dari Devil Fruitnya Perona yang sebelumnya. Kita pindah ke salah satu kapal perangnya dari Marine.
ada dragon itu lagi ngancem seorang marin yang berpangkat lebih tinggi lah dari dia dengan senapan, dan dia ngebawa beberapa warga sipil yang selamat buat dibawa sama kapalnya mereka. Dan dia sampai bilang kalau ada yang punya masalah sama ini, dia nggak akan segan-segan untuk eksekusi mereka. Dan di sini juga kita bisa lihat kalau Rayleigh sama Gaban itu turun lagi dari kapal. Mereka mutusin buat balik lagi ke pulau buat nyari Roger, dan mereka minta ke bajak laut Roger buat ninggalin pulau dan nunggu mereka di laut. Nah, kita pindah ke Imu yang masih di dalam tubuhnya Saturn. Tubuh Saturn di sini udah normal, tapi dia masih punya matanya Imu, jadi dia masih kesurupan. Mereka lagi ninggalin pulau dengan kapal pemerintah dunia. Lalu Imu merintahin nih untuk ngehapus God Valley. Seolah-olah God Valley itu nggak pernah ada. Nah, di sini kita bisa lihat dari narator itu ngejelasin gimana marinir itu dari pangkalan J11 sama Cyberfall 6 itu ngehapus semua informasi tentang God Valley dan turnamen berburu yang dilakuin sama para Celestial Dragon dan God Knight itu. Oke, kita balik lagi ke Garp sama Roger yang lagi lawan Rox. Nah, gunung besar lainnya di God Valley itu dihancurin selama pertempuran mereka. Garp sama Roger itu nggak bisa ngasih damage apa-apa ke Rox, karena walaupun mereka udah ngelapisin serangan mereka pakai Haoshoku Haki, Rox ini Haoshokunya lebih kuat, jadi dia bisa ngebatalin Haoshoku Hakinya mereka. Nah, di tengah-tengah pertarungan ini, Roger itu nanya ke Garp, lu tahu nggak monster yang hitam tadi itu ada hubungannya sama pemerintahan? Karena dia ngelihatnya itu kayak penghinaan buat keadilan itu sendiri. Si Garp setuju sama Roger. Nah, di sini Roger nawarin ke Garp, kalau lu mau ninggalin Marine, lu harus gabung sama kita. Tapi di sini Garp nolak dengan bilang kalau kayak gitu siapa yang bakal ngelindungin Marine. Nah, di sini Roger bilang kalau Bushoku Haki atau Armamen Haki itu normalnya bisa nge-counter kekuatan buah iblis. Tapi di sini dia bukan cuma pakai Bushoku Haki, tapi dia juga ngelapisin serangannya pakai Haoshoku Haki. Jadi harusnya nggak mungkin serangannya dia itu nggak ngefek. Nah, si Garp bilang kalau si Rox itu juga pakai Haoshoku Haki buat ngelindungin diri dia sendiri. Jadi ya nggak kaget kalau akhirnya mereka itu saling nge-cancel kekuatannya. Makanya nggak heran kalau serangan mereka tuh nggak tembus. Nah, kalau mereka nggak bisa ngelewatin Haoshoku Hakinya si Rox, ya damage mereka nggak akan masuk. Dan Garp pun sadar kalau mereka terus-terusan saling tukar serangan kayak gini, cepat atau lambat malah mereka yang akan kalah. Nah, akhirnya si Roger bilang ke Garp buat all in Haoshoku Haki mereka di serangan terakhir. Tapi hal ini juga resikonya terlalu besar, karena kalau mereka ngelakuin itu dan mereka gagal, mereka nggak akan selamat. Nah, akhirnya Garp bilang ke Rox kalau dia nggak tahu kata-kata apa yang bisa nenangin si Rox. Dia bahkan nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi sama si Rox. Tapi satu hal yang dia tahu, kalau dia tuh bisa ngerasain frustasinya si Rox. Di sini kita bisa ngeliat kalau si Rox ini lagi nangis. Nah, Roger yang udah ngerasain frustasinya Rox juga, dan dia ngeliat si Rox ini nangis juga, akhirnya malah ikutan mau nangis juga, sampai dia bilang ini bukan waktunya nangis, sambil nyiapin serangan dia yang terakhir ini. Si Garp juga sambil nyiapin serangan dia yang terakhir ini. Jadi mereka mau all in Haoshoku Haki mereka. Di sini Rox nangisnya malah makin kejar gitu sebelum diserang. Nah, bab berakhir dengan kekalahannya Rox. Narator bicara tentang warisan dari bajak laut Rox. Narator bilang gini, pemerintah dunia berusaha nutup-nutupin insiden ini secara keseluruhan.
Tapi kelompok di bawah Rocks di Sebek itu adalah organisasi kekacauan yang ngebentuk sebuah era. Dan mereka itu akan ngeguncang era itu. Nah, guncangan itu akan terus berasa untuk waktu-waktu kedepannya. Nah, itu untuk akhir chapternya, dan untuk minggu depan One Piece libur ya untuk komiknya. Jadi kita harus nunggu minggu depannya lagi. Tapi gimana menurut kalian untuk chapter kali ini? Kalau menurut gue sih gila banget ya, apalagi kita bisa ngelihat serangan baru dari Garp sama Roger juga, dan kita bisa ngelihat akhir dari God Valley. Coba tulis pendapat kalian tentang chapter ini di kolom komentar. Dan jangan lupa juga untuk di like, follow, dan subscribe. I'll see you in the next video. Bye.